Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab atau Kitabul Jami' fi Kutubil Iman Warad 'alal Murji'ah. Sebetulnya kita belum masuk ya ke kitabnya. Ini hanya muqaddimah. Nanti setelah muqaddimah selesai, baru masuk kitab-kitab yang klasik yang berbicara tentang iman dan bantahan kepada Murji'ah. Sekarang kita masuk pada sebab berikutnya atau fasal berikutnya. Al-Murji'atu tunkiru ziyadatal imani wa nuqsanahu. Dibaca nuqsana ataf ke ziyadatan. Murji'ah itu tungkiru, mengingkari bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Nah, nanti dari mana sisi penolakan mereka, dan ini berlaku juga untuk semua sekte Murji'ah. Walaupun ada yang mengklaim, saya katakan kok iman itu bertambah dan bisa berkurang. Ya, maka kita katakan tidak cukup hanya sekedar teori saja. Tapi kita lihat prakteknya. Ketika prakteknya tidak sesuai dengan teori, maka pada hakikatnya sama saja kalian mengingkari bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Misalkan ada orang melakukan syirik besar. Ya, seharusnya kan bukan hanya nukson dia, tapi apa? Hangus, hilang. Lain asyrakta la yahbatanna amal. Kalau engkau wahai Muhammad, khitabnya ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin Nabi berbuat kesyirikan. Tapi andai kata engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, akan hilang, hapus. Apalagi sinonimnya, pupus, musnah amalanmu semua. Hilang iman, di sisi mereka tidak hilang. Ya, tetap ada. Nah, kan pada hakikatnya berarti mengingkari adanya nuqsanul iman. Paham penilaiannya? Jangan tertipu dengan teori saja. Jadi ketika ada judul di sini Murji'ah itu mengingkari bertambahnya iman dan berkurangnya. Ini bukan hanya berbicara Murji'ah zaman dulu. Semua sekte Murji'ah. Walaupun ternyata secara teori cakep, tapi kita lihat prakteknya. Ya, kan seharusnya hilang itu iman. Kok ditolak sama dia? Tetap dikatakan muslim. Berarti kan menolak adanya penurunan atau penghapus. Ini lebih parah. Ya, menolak hilangnya iman. Masih ditetapkan sebagai seorang muslim. Min masail iman al-muqarrarah allati ajma' 'alaiha ahlus sunnah wal hadis, termasuk perkara atau masail iman yang muqarrarah itu telah ditetapkan gitu. Mafhum, telah baku lah gitu. Makanya kalau buku-buku di jamiah disebutnya muqarrar. Jadi sudah menjadi panduan gitu. Yang para ahlus sunnah wal hadis sepakat di atasnya adalah al-qawlu bi anna al-imana yazidu wa yanqus. Bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Mafhum. Dan juga sekali lagi bisa hancur, bisa bisa hilang. Wa nasu yatafadhaluna fi, dan manusia itu bertingkat-tingkat dalam imannya. Tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Ya, nanti kalau bahasa Betawinya nggak aci dong. Ya, yang bertauhid muslim, yang melakukan syirik besar juga muslim. Kau nggak aci? Mana hero nggak ada sih, jadi seru. Resign. Ya, kayak resign. Nggak ada umpan balik jadinya ngeser. Ya, nggak aci nanti. Mafhum ya. Kalau misalkan
ya berbuat syirik besar masih dikatakan muslim, berarti kan ya konsep muslim ya nanti masuk ke dalam apa? Surga. Jadi nggak ada hikmahnya diciptakannya apa? Neraka. Padahal neraka juga tempat orang-orang apa? Musyrikun. Waqad tadafarat al-adillah. Tadafarat itu ya datang dengan banyak itu. Dalil-dalil ala zalika akan hal itu minal kitabi was sunnati wal ijma', baik dari Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Jadi dalil bertambahnya iman, berkurangnya iman itu dari Al-Qur'an, dari sunnah dan juga apa? Ijma'. Ijma'nya salaful ummah. Sebagaimana kita juga baca di Sahih Bukhari, beliau bikin bab bertambahnya iman dan juga apa? Berkurangnya iman. Contoh dalam Al-Quran, qala ta'ala innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya saja orang-orang beriman apabila disebut nama Allah maka apa? Bergetar hati mereka. Nah, ini kalau disebut nama Allah tidak bergetar, ya kita introspeksi diri itu bagaimana kondisi iman kita. Maka perhatikan kisah seorang pemuda yang tertarik dengan saudarinya, ya ingin melakukan perbuatan apa? Fahisyah. Ya, akhirnya si wanita menolak. Tapi dalam satu kesempatan karena terdesak masalah ekonomi, akhirnya apa? Datang. Tapi ketika ingin melakukan perbuatan tersebut, disebut apa? Ittaqillah, langsung gemetar. Ya, ini kan menunjukkan adanya iman. Tapi ada juga yang disebut ittaqillah. Apaan sih lu ittaqillah? Ya, lu tuh yang ittaqillah. Malah jadi main ittaqillah. Ini kan beda, berarti kan tingkatan imannya berbeda-beda. Secara akal saja, secara fitrah saja terbaca. Walaupun mungkin dia tidak tahu dalilnya mana Al-Quran, dalilnya mana dari sunnah. Ya, secara apa? Mata, kasat mata saja, fitrah dan akal menunjukkan ya seseorang tidak sama dalam apa? Level keimanan. Lihat orang yang beriman itu, apabila disebut nama Allah bergetar hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah untuk mereka imanan tamis. Dan kepada Rabb mereka, mereka bertawakal. Nah, sebelum naik, ya misalkan dia di levelnya 5, kemudian naik menjadi 10. Ya, berarti kan ketika dia naik sebelumnya 5, menunjukkan ini 5 kurang. Ya, jadi kalau ditanya mana nuksonnya, ya itu, ya sebelum apa setelah dia naik, sebelumnya berarti apa? Kurang kan begitu. Mafhum. Jadi nggak usah tanya lagi, nggak ada tuh dalil nuksonnya. Ya, pakai kebalikannya, mukhalafahnya. Ya, sebelum dia naik posisi di mana gitu. Di bawah, berarti di bawah menunjukkan apa? Lebih rendah. Lebih apa? Lebih rendah. Wa ghairuha minal ayatis sarihah fi ziyadatil iman. Dan selain ayat di atas, dari ayat-ayat yang sangat gamblang akan bertambahnya iman. Wa ala dzalik berdasarkan ini tawatarat artinya mutawatir. Mutawatir itu datang dengan riwayat yang banyak sekali. Sehingga tidak mungkin orang sepakat atau tanpa sengaja sama ngomongnya sama. Itu namanya mutawatir. Misalkan ini ngomong tanpa ada rembukan dulu. Tiba-tiba sama, mustahil atau apa maksudnya mungkin nggak itu. Ini orang ngomong semuanya. Mafhum? Ya, terus sama semuanya. Kan nggak mungkin. Berarti dapatnya dari mana ya? Dapat dari sebelumnya, dapat sumber. Sehingga menjadi berita yang apa? Menyebar luas. Itu namanya mutawatir. Ya, begitu juga tawaturnya hadis-hadis anin Nabi SAW wal asari anis salaf. Begitu juga asar jejak dari salaf. Kama sayati al-katsiru minha fi hadza al-jami'. Sebagaimana yang akan datang banyak sekali penyebutannya dalam kitab ini, itu jami kutub. Wa nuqilal ijma'u ala dzalik atau wa naqalal ijma'a ala dzalik ghairu wahidin min ahli ilm. Dibaca ijma'a. Fa'ilnya ghairu wahid. Ya, dan bukan hanya satu dari ahlul ilm
yang menukil ijma akan hal tersebut. Jadi iman itu apa? Bisa bertambah, bisa apa? Berkurang. Diingkari oleh siapa? Murji'ah. Qala Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsirih, berkata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Jilid berapa tuh? Jilid 4 apa jilid 12? Jilid 4 halaman berapa? 12. Wa qad istadalla al-Bukhari wa ghairuhu, telah berdalil Bukhari dan selain Bukhari, minal a'immati, dari para ulama, bihadil ayah, dengan ayat ini. Apa ayatnya? Al-Anfal yang di atas tadi. Wa asbahiha, dan yang semisalnya, ala ziyadatil iman, akan bertambahnya apa? Iman. Wa tafadulihi fil qulub, dan juga bertingkat-tingkat di dalam apa? Hati. Kama huwa madhabu jumhuril ummah, sebagaimana ini adalah madhabnya jumhur umat ini. Bal qad haka al ijma'a ala dzalik ghairu wahid minal a'immah, bahkan telah menukil ijma' akan hal itu bukan hanya satu dari para ulama. Kasyafi'i, seperti siapa? Imam Syafi'i, kata Ibnu Katsir. Wa Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad ibn Hanbal. Wa Abi Ubaid, dan Abi Ubaid, dan semisal mereka. Ini yang ngomong siapa? Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Jadi sudah menjadi akidah salaf, ya, sepakat bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Sekali lagi jangan tertipu dengan teori, tapi kita lihat penerapannya. Bagaimana Pak? Penerapan. Terlebih dalam masalah besar lagi. Masalah apa? Syirik akbar. Wala yaqalu yakhlu kitabun, hampir-hampir tidak didapati satu kitab min kutubis sunnah, dari kitab-kitab sunnah, wal i'tiqad, dan i'tiqad, illa wa fihi babun khasun, kecuali di dalamnya pasti ada bab khusus, ya, liraddi alal murji'ah fi hadil masalah, untuk membantah murji'ah dalam masalah ini. Masalah apa? Bertambahnya iman dan berkurangnya apa? Iman. Mafhum. Kalau ada yang bilang, ya itu juga berkurang, syirik besar itu berkurang, bukan berkurang Pak, kalau syirik besar hancur. Ya, mafhum. Masa berdalil dengan hadis yang ala ukhbirukum bi akbaril kabair, katanya. Maukah kamu aku kabarkan dengan dosa yang paling besar? Tuh lihat bahasanya kabair. Yang pertama adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Ya, ini namanya tidak fair gitu, tidak adil, ngambil hanya sepenggal apa? Dalil. Mafhum. Ya, kabair umum, bisa masuk juga Pak, syirik besar dan punya hukum tersendiri. Makanya Az-Zahabi punya kitab namanya apa? Al-Kabair. Dan apa dosa yang pertama? Asyirku billah. Dia jelaskan situ panjang lebar, termasuk yang membatalkan apa? Keislaman, bukan hanya mengurangi, tapi membatalkan. Wa'lam, ketahuilah anna ziyadatul iman wa nuqsanahu, ketahuilah bahwasanya bertambahnya iman dan berkurangnya iman, takunu fi tasdiqil qalbi. Pertama di mana? Tasdiq qalb, wa ma'rifatihi, pengetahuan dalam hati, billahi, terhadap Allah Ta'ala. Nah, jadi di sini penulis ingin, bukan penulis ini, masih Ibnu Katsir ya. Masih apa? Ibnu Katsir. Jadi bertambahnya nih, mungkin yang ini juga harus perlu didetailkan itu. Mungkin selama ini kita tahunya iman bertambah berkurang. Tapi di mana objeknya? Ya, maka di sini beliau mengatakan bisa berkurang atau bertambah. Yang pertama tasdiq qalb, intinya di hati semua. Yang kedua wa takunu fil aqwal, dan juga di mana? Ucapan. Wa takunu fil a'mal adz-dzahirah, dan juga bisa di mana? Amal zahir. Sebagaimana iman itu konsepnya 3, qalbun, lisan, dan amal, maka di sini juga tempat bertambah dan berkurangnya. Ya, dengan pengetahuan kita kepada Allah semakin dalam, maka akan bertambah iman. Begitu juga aqwal, ucapan, semakin dia mungkin sering zikir, baca Al-Qur'an dan seterusnya, akan bertambah iman. Begitu juga amal-amal zahirah, semakin banyak dia kerjakan amal zahirah, itu bisa menambahkan apa? Iman dia. Berkurang juga di situ, bisa di
maklumat dalam hatinya, pengetahuan dia, ma'rifah dia kepada Allah dalam hati, atau akwalnya yang kurang bisa menurunkan apa? Iman. Begitu juga amal yang mungkin kurang atau bahkan amal-amal yang maksiat akhirnya bisa menurunkan apa? Iman. Jadi bertambahnya iman, kurangnya iman, objeknya di mana saja? Hati, ucapan, dan apa? Amal tubuh. Sebagaimana itu juga yang jadi konsep iman. Khilafan lil murji'ati, berbeda dengan murji'ah alladzina angkaru az-ziyadata wa nuqsana ijmalan, yang mereka mengingkari bertambah atau berkurang secara global. Ya. Au man angkara minhum dzalik fi ba'di jawanibihi, atau ada orang yang mengingkari dari mereka hal tersebut pada sebagian sisinya saja. Menetapkan sebagian, mengingkari sebagian. Katasdiqil qalbi au ma'rifathi, seperti membenarkan di dalam hati dan pengetahuan di dalam apa? Hati. Ya, jadi menurut mereka yang bisa bertambah cuman ini, ya yang ini mah enggak, tetap stabil misalkan. Seperti pengakuan dalam hati ini stabil ya, enggak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Jadi hanya mengambil atau mengingkari sebagiannya saja. Au ghairi dzalik, atau semisal itu. Intinya mereka ya tidak mau menetapkan adanya ziyadah dan nuqsan. Kalau murji'ah zaman dulu kan apa ya, konsisten gitu ya, pede bahwasanya iman saya dengan malaikat Jibril itu apa? Sama, tidak bertambah, tidak berkurang, semuanya sama. Kalau sekarang kan mainnya bagus, pakai akwalnya salaf, tapi prakteknya apa? Rusak. Itu nukilan dari Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Kita ambil nukilan berikutnya dari Ibnu Rajab. Qala Ibnu Rajab rahimahullah fi Fathul Bari, berkata Ibnu Rajab di dalam kitabnya Fathul Bari. Ibnu Rajab itu punya juga sarah dari Imam Bukhari, ya, tapi sepertinya tidak selesai. Walamma kana al-imanu, tatkala iman yadkhul fihi al-ma'rifah bil qalbi wal qawli wal amali kullih, tatkala iman masuk di dalamnya apa saja? Ma'rifah di dalam hati, berarti qalbun, wal qaul berarti lisan, wal amal berarti perbuatan, kulluhu semuanya. Kanat ziyadatuhu bi ziyadatil a'mal wa nuqsanihi bi nuqsaniha, maka bertambahnya iman dengan bertambahnya amal, kurangnya iman dengan kurangnya apa? Amal. Ya? Jadi sebagaimana konsep iman 3 bisa bertambah dengan 3 ini, berkurang juga dengan sebab ini. Baik dengan ucapan kotor, perbuatan jelek, ya etikat yang jelek, iman pun akan apa? Turun. Nah, gitu. Wa qasaraha bidzalika katsirun minas salaf, dan sungguh telah terang-terangan dalam hal ini, tegas kebanyakan dari salaf. Faqalu, mereka berkata, yazidu bit ta'ati, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyati, dan akan berkurang dengan sebab apa? Maksiat. Nah, ini Ibnu Rajab sekali lagi mau jelasin satu persatu. Walaupun di awal beliau bilangnya qalbun dulu, qaul dulu, baru amal. Tapi setelah menjelaskan lebih detail, beliau ambil amal dulu. Ya, karena amal ini yang paling apa? Nampak, yang paling banyak dari ya amal-amal. Fa amma ziyadatul iman bi ziyadatil qaul. Sekarang beliau bahas tentang ucapan. Adapun bertambahnya iman dengan bertambahnya ucapan, wa nuqsanuhu bi nuqsanihi, kurangnya iman dengan kurangnya apa? Qaul. Nah, ini kan detailnya, berarti kan rinciannya. Mungkin selama ini kita tahu ya udah ziyadah iman dan nuqsan begitu saja. Tapi mungkin kurang dalam memahami detailnya, di mana saja objek yang bisa menambah apa? Keimanan dia. Maka beliau katakan berkurangnya amal akan berkurang juga apa? Iman. Bertambahnya amal saleh juga akan menambahkan apa? Iman. Begitu juga qaul. Ya, qaulnya diperbanyak, nanti kasih contoh apa saja. Itu pun akan menambah apa? Iman. Kurang qaul juga akan mengurangi apa? Iman. Fahuwa kal amali bil jawari aidan, maka ini kembali ke qaul. Konsepnya sama seperti amal tubuh juga. Fa inna man zada dzikruhu lillah, maka barang siapa yang bertambah zikirnya kepada Allah, wa tilawatuhu, dan bacaan Al-Qur'annya,
li kitabihi terhadap Al-Qur'an. Zada imanuhu, maka bertambah apa? Imannya. Ya kan gitu ya, kalau jarang baca Al-Qur'an ya seret nggak? Gelap nggak? Ya rasanya sumpek. Nah, itu. Tapi kalau baca Al-Quran insyaallah tenang, ya bisa meningkatkan, menambah apa? Iman. Ya, jadi nggak ada yang mengklaim kita ini pemilik surga. Nah, ya kita semua yakin, kita semua merasa masih kurang apa? Imannya. Hanya saja kita jelaskan konsep iman yang ada di salaf. Bukan sedang mengklaim iman kita lagi seperti malaikat Jibril, iman kita seperti para anbiya, tidak. Ya, toh kita juga masih banyak namanya kurangnya, ngajinya kurang, apalagi baca hadisnya kurang, zikir pagi petang aja masih peletang-petong, ya. Ya, zikir-zikir dalam sehari semalam juga banyak, masih belum sanggup kita kerjakan dari bangun tidur sampai apalagi tidur lagi. Bangun tidur ada doanya? Ada. Dibaca nggak? Waduh, lupa Ustaz. Ya, masuk kamar mandi ada zikirnya? Ada. Aduh, lupa Ustaz. Ya, keluar kamar mandi? Ada. Pakai baju? Ada. Buka baju? Ada. Ya, mau makan? Ada. Setelah makan, ini yang banyak lupa nih, kalau makan insya Allah bisa ya, bismillah. Tapi kalau sudah selesai makan, ya, padahal pahalanya besar situ. Ya, dakhalal jannah di situ. Yang bilang apa? Alhamdulillahilladzi razaqani at'amani min hadza. Saya lupa kan, nggak pernah dibaca jadi. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya, maka dakhalal jannah. Masya Allah. Cuma ucapin apa? Alhamdulillah yang telah memberikan aku makan. Ya, alhamdulillah yang telah memberikan aku rezeki ini tanpa upaya, tanpa kekuatan, tanpa daya. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja belum sempat mungkin atau jarang kita baca. Padahal tiap hari makan, tiap hari ngemin. Ya. Jadi nggak ada yang bilang surga cuma punya kita, gitu. Atau salafi cuma di sini doang. Nggak ada. Nggak ada yang mengklaim seperti itu. Ya, ini tuduhan buhtan, tuduhan awak dusta. Wa man taraka dzikral al-wajiba, barang siapa yang meninggalkan zikir yang wajib bilisani dengan lisannya, naqasa imanuhu, maka imannya berkurang. Ini siapa yang jelasin? Ibnu Rajab Al-Hambali. Muridnya siapa Ibnu Rajab? Sama muridnya siapa? Ibnu Taimiyah juga ya. Coba cek di Google. Ibnu Katsir muridnya siapa? Ibnu Taimiyah juga. Ibnu Qayyim juga muridnya siapa? Ibnu Taimiyah. Masya Allah. Ibnu Rajab tuh qawi dalam menjelaskan kaidah-kaidah. Siapa? Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala. Mafhum. Jadi beliau sebutkan sebagaimana konsep iman itu qaulun, ya, wa qalbun wa amalun, maka bertambahnya iman juga dengan 3 poin ini. Ya, semakin dia memperbanyak amal soleh, semakin apa? Meningkat. Yang wajibnya, yang mustahabatnya, dan seterusnya. Ya, maka rasa-rasanya kurang kalau dikasih umur cuman berapa? 60. Iya, kalau cuman hitung angka mah. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan kualitas kan itu. Jangan cuma mikirin pengennya hidup 100 tahun, ya 80 tahun, tapi bagaimana umur yang singkat ini diisi dengan apa? Yang kualitas. Begitu juga beliau jelaskan yang kedua dengan qaulun. Konsepnya sama dengan amal. Semakin dia banyak berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an, ya maka bertambah imannya. Begitu juga ketika dia meninggalkan zikir-zikir yang wajib dengan lisannya, maka berkurang juga apa? Imannya. Wa amal ma'rifatu bil qalb. Nah, ini yang ketiga. Adapun ma'rifah, pengetahuan yang ada di dalam hati. Fahal tazidu wa tanqus,
Apakah dia bertambah dan berkurang? Ya, Ibnu Rajab menjawab, ala qaulaini titik. Ada dua pendapat. Ya, pendapat pertama tidak beliau sebut. Ya, karena pendapat ini marjuh, tidak kuat. Langsung beliau loncat ke pendapat yang kedua, wal qaulus tsani. Pendapat yang kedua, annal ma'rifata tazidu wa tanqus. Bahwasanya ma'rifah juga di dalam hati itu bisa bertambah, bisa apa? Berkurang. Konsepnya gampangnya gini aja. Misalkan kita hari ini ngafal ya mafhum satu surat. Ya bagus masa. Kira-kira itu paten nempel terus bisa hilang deh. Bisa ya pagi mah masya Allah gacor ya kalau orang ngafalnya gacor gitu. Udah siang dikit tadi apa ya lanjutannya ya lupa. Malam lagi lupa. Contohnya lagi, kita belajar al-asma al-husna. Itu kan babnya ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika di majelis, ya mungkin kita ngerti, paham. Hati ini seakan apa? Ya bergetar gitu, bergerak ketika mengetahui nama Allah yang begitu indah. Ya, ditinggal sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu. Kemana itu ma'rifahnya itu? Hilang. Ya, maka sama ma'rifah di dalam hati pun bisa bertambah, bisa berkurang. Qala al-Marwazi rahimahullah, qultu li Ahmad, aku katakan kepada Imam Ahmad, fi ma'rifatillah bil qalb, tentang mengetahui Allah di dalam hati. Ya, tatafadalu fi, apakah dia bertingkat-tingkat? Qala na'am. Imam Ahmad mengatakan apa? Ya, dia bisa apa? Bertingkat-tingkat. Jadi semakin pengetahuan dia kepada Allah di dalam hatinya bagus, ya banyak, maka semakin meningkat juga apa? Kualitas keimanannya dia. Qultu, aku katakan, wa yazidu, apakah bisa bertambah? Ya, siapa yang katakan? Marwazi. Jadi bertanya yang kedua. Wa yazidu, apakah bisa bertambah? Qala na'am. Kata Imam Ahmad berkata apa? Na'am, dia bisa apa? Bertambah. Lah kalau bisa bertambah sebelum naik kan dia posisinya di mana? Di bawah, berarti kurang. Dan apakah akan terus nempel di atas? Tidak. Bisa jadi apa? Ada yang lupa. Mungkin lalai, ya ada maksiat dan seterusnya, akhirnya apa? Pengetahuan dia berkurang. Ma'rifah dia akhirnya apa? Berkurang. Yang tadinya dia sudah tahu Allah Subhanahu wa taala memiliki nama ini dan itu, ya karena mungkin lalai dan seterusnya akhirnya lupa. Akhirnya apa? Lupa, ya turun akhirnya ma'rifah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu objek-objek penjelasan lebih detail, bertambah iman dan berkurangnya apa? Iman. Bertambah dengan ucapan, perbuatan, i'tiqad, begitu juga bisa berkurang. Ya, poin-poinnya di mana saja? Di ucapan, di amal, dan di mana? Di hati. Zakarahul Khallal anhu, ya Khallal juga menyebutkan dari Imam Ahmad, wa Abu Bakar Abdul Aziz di kitab As-Sunnah aidan anhu. Begitu juga Abu Bakar Abdul Aziz di dalam kitabnya As-Sunnah dari Imam Ahmad. Jadi bukan hanya Al-Marwazi. Ya, tapi ulama-ulama lain menukil dari Imam Ahmad menegaskan ma'rifah di dalam hati pun bisa bertambah, bisa apa? Berkurang. Ya, tidak sama antara yang satu dengan yang lain, ma'rifah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling kalau berserikat mungkin iya, misalkan Robnya siapa? Allah. Tapi dengan detail nama-namanya, sifat-sifatnya, ya tidak semuanya apa? Satu level. Kita lanjutkan dari Ibnu Rajab juga. Wa tufassiru atau wa tufassaru ziyadatul ma'rifah bi ma'nayain. Ditafsirkan ziyadah bertambahnya ma'rifah dengan dua arti. Ahaduhuma, yang pertama, ziyadatul ma'rifati bitafasili asma'illahi wa sifatihi wa af'alihi. Ya, bertambahnya ma'rifah itu dengan cara apa? Rincian-rincian dari nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Ya. Jadi semakin dia mengenal nama-nama Allah secara rinci, detail, sifat-sifatnya dan perbuatannya, ini akan semakin bertambah apa? Iman dia. Nah, ini buat PR kita semua. Ya, kalau kemarin 2 minggu murojaah Asmaul Husna baru dapat berapa? Ya,
Terus diulang lagi, terus di murajaah. Wa asma'il malaikah, dan juga mengetahui dengan rinci nama-nama malaikat. Apa kira-kira faedahnya kita mengetahui nama-nama malaikat secara rinci? Ada nggak pengaruhnya terhadap iman? Pasti ada kan? Kita tahu ternyata Allah utus apa? 2 malaikat di kanan kiri yang mencatat. Apalagi Allah ya beri tugas ada malaikat penjaga apa? Neraka yang begitu bengis. Begitu juga ada malaikat yang menjaga pintu surga. Ada malaikat yang hanya sujud saja. Ada malaikat yang hanya apa? Ruku saja. Ada malaikat yang dia mondar-mandir. Nanti pulang asar menuju Allah Subhanahu wa taala. Diganti lagi dengan rolling yang lain, pulangnya subuh. Semuanya melaporkan kondisi hamba-hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha tahu. Tapi itulah hikmahnya disebutkan ada malaikat yang seperti itu. Ditambah lagi mereka adalah makhluk yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah dan selalu mengerjakan apa yang mereka telah diperintah. Jadi ada pengaruhnya terhadap apa? Iman kita. Begitu juga mengetahui para wan nabiyyin dan nabi-nabi. Pelajari kisahnya Nabi Adam, ya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan seterusnya. Ya terlebih untuk anak-anak, karena biasanya anak-anak ya dengan bacaan, dengan kisah itu lebih apa? Ya melekat, lebih nempel. Kalau zaman dulu anak kecil tuh yang buku kecil-kecil gitu, yang ada tentang neraka, yang orang disiksa di dalam neraka, dapetin nggak? Kecil-kecil buku ini, tapi ada gambarnya kayak komik. Ya itu cerita-cerita Nabi situ semua. Nah, sekarang alhamdulillah media sudah begitu apa? Banyak ya bisa menarik untuk dilihat oleh siapa? Anak-anak, buku-buku banyak. Terutama buku ya, bacakan mereka atau mereka baca, kita dengerin ya kisah para siapa? Para nabi. Wal kutubil munazzalah, dan nama-nama kitab yang diturunkan alaihim, atas para nabi, wa tafasilil yaumil akhir, dan rincian-rincian pengetahuan tentang yaumul akhir, mulai dari alam barzah, ya nikmat kubur, azab kubur, pertanyaan dan seterusnya, dibangkitkan sampai dikumpulkan di mahsyar, ya ada hisab, ada mizan, ada haud, ada sirat dan seterusnya, sampai Allah sembelih al-maut. Ya, pengetahuan-pengetahuan itu bisa menambah keimanan kita. Dan itu semuanya babnya ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Kita kenali, kita pahami. Ya, jadi memahami atau mempelajari asma Allah itu babnya ma'rifah di dalam hati. Ya. Karena nggak bisa dia berzikir dengan sebut misalkan Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Nggak bisa dijadikan sebagai apa? Zikir. Atau cuman Allah, Allah, Allah. Selalu digandenkan dengan kalimat yang lain. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Jadi bab ya asma sifat disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim, namanya tauhid al-isbat wal ma'rifah. Tauhid menetapkan dan mengenal. Ya, itu babnya apa? Ma'rifah. Semakin dia mengenal rincian ini, insyaallah taala semakin menambah apa? Keimanannya dia. Wa hadza zahir la yaqbalu niza'a, dan ini sangat jelas nampak tidak menerima perselisihan. Ya, arti dari bertambahnya iman, makna yang pertama ya mengetahui rincian-rincian nama Allah dan seterusnya, ini perkara jelas gamblang, tidak terjadi silang pendapat. Ya, dengan semakin mengetahuinya, insya Allah akan bertambah apa? Keimanannya. Jadi ada banyak objek yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan apa? Iman. Baik dari hati, ma'rifah, kemudian dari ucapan, zikir dan seterusnya, dan juga apa? Perbuatan. Ya, sampai dia naik ke level apa? Ihsan. Walaupun jalannya apa? Berat. Ya, terkadang kalau ngomong kayak gini khawatir apa? Ngomongnya doang ya. Yang ngomong nanti juga berat juga lakunya. Ya, semoga Allah
ya maafkan kita, semoga Allah berikan kita kekuatan. Wasani yang kedua, kata Ibnu Rajab, ziyadatul ma'rifah bil wihdaniyati, pengetahuan atau bertambahnya pengetahuan tentang keesaan itu, tentang ketunggalan Allah dengan cara biziyadati ma'rifati adillatiha. Nah, ini lebih berat lagi nih. Ya, dengan cara apa? Mengetahui dalil-dalilnya. Kan beda ya sama orang yang tahu sekedar tahu, tapi ada yang tahu berserta banyak dalil-dalil. Ya, misalkan kenapa apa? Siapa yang tahu warna langit? Apa warnanya? Biru. Tapi ada ternyata ilmiahnya. Kenapa warnanya biru? Iya. Apa ilmiahnya? Ya dia tahu dalilnya, ya apanya, ininya, bukti-buktinya, maka pengetahuan dia lebih tinggi ketimbang yang hanya tahu oh itu biru. Nah itu. Ya, misalkan antum yakini pelaku syirik besar adalah apa? Musyrik. Ya. Yang lain musyrik tapi tahu dalilnya dari Al-Qur'an, dari hadis, dari ijma, sisi pendalilannya. Masya Allah. Pasti akan berbeda tingkat apanya? Imannya. Ya, makanya pelajari terus. Khawatirnya sudah tahu akhirnya goyang. Karena level keimanannya di dalam ma'rifah dia apa? Rendah. Akhirnya kena subhat dikit apa? Goyang. Ya, kayak pohon diterjang apa? Badai. Kesono ikut dia. Ya, tiup dari kanan ikut dia, tiup di kiri ikut dia. Ya. Padahal kokoh dia nancep, tapi ketika tidak kuat, mafhum, ya anginnya lebih kencang, akhirnya terombang-ambing. Maka ya makna yang kedua ini ya dengan cara apa? Mengetahui wihdaniyah, keesaan Allah, ya dengan cara apa? Mengetahui dalil-dalilnya. Fa inna adillataha la tuhsar. Karena dalil-dalil akan keesaan Allah itu tidak terbatas. Banyak. Idh kullu dzarratin minal qaun fiha dalalatun ala wujudil khaliq wa wahdaniyatihi. Sebab segala zarrah atom yang ada di alam ini menunjukkan akan adanya sang khaliq dan keesaannya. Ya, jadi dalilnya bukan hanya dari Al-Quran, dalilnya bukan hanya dari hadis, tapi di alam semesta ini pun bisa dia jadikan dalil akan keesaannya Allah. Ya, ini perlu apa namanya effort lebih untuk mengetahui dalil-dalilnya. Faman kathurat ma'rifatu bihadil adillah, maka barang siapa pengetahuannya banyak dengan dalil-dalil tadi, zadat ma'rifatuhu ala man laisa kadzalik. Bertambahlah ma'rifahnya ketimbang atau atas orang yang tidak seperti ini kondisinya. Ya berbeda antara yang tahu dalil dengan yang tidak tahu apa? Dalil. Ini makna yang kedua, maksud dari bertambahnya apa? Ma'rifah di dalam hati akan berefek bertambahnya apa? Iman. Wa kadzalikal ma'rifah bin nubuwat, begitu juga mengetahui ya kenabian. Nubuat itu artinya tanda-tanda kenabian. Dia pelajari mukjizat Nabi Muhammad apa saja. Ya sirahnya itu pun termasuk nubuat. Ya pelajari karakter Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mukjizatnya apa saja. Ya dari beliau ya dilahirkan sampai beliau wafat. Itu belajar tentang apa? Nubuat. Antum bisa baca sirah Nabawi misalkan punyanya Mubarak Furi. Ya, hatam belum? Aduh. Punya aja enggak Ustaz, gimana mau hatam ya? Beli berapa kayak harganya? Mungkin berapa? 150. Beli yang hijau saja, yang ringkas. Ya, masa para ada tuh tokoh pelawak katanya. Ya, sampai hatam dia nangis-nangis baca. Masa kita yang katanya mengikuti Nabi Muhammad SAW dari sisi tauhid, ya baca sirahnya saja, Pak. Belum hatam-hatam. Atau bukunya tidak punya, ini namanya taksir. Ini apa? Taksir. Beli yang hijau ada tuh, udah terjemahan. Kalau belum bisa apanya? Bahasa Arab. Ya, Anda ingat beli buku itu SMA kalau nggak salah. Pas keluar cetakan yang dari Mubarak Furi itu, yang dia menang lomba, yang hijau, ya mungkin kudama tahu nih, Sirah Nabawi yang covernya
hijau. Beli anak beli satu, alhamdulillah selesai apa baca. Memang luar biasa kalau kita baca perjalanan apa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terlebih ketika ya beliau diusir, beliau ya ingin dibunuh ketika perjalanan apa hijrah. Ya ternyata sampai di Madinah pun ya perjuangan belum usai, bahkan itulah baru dimulai. Ini ya dengan membaca apa nubuat. Wal yaumil akhir, begitu juga tentang yaumul akhir. Wal qadar, pahami konsep qadar dengan baik, takdir. Wa ghairi dzalik, dan selain itu minal ghaibi, dari perkara gaib, alladzi yajibul imanu bihi, yang wajib untuk kita imani. Intinya semakin ma'rifah kita memahaminya dengan detail, dengan dalil-dalil, itu akan menambah apa? Keimanan kita. Jadi sekali lagi, bertambahnya iman, sebagaimana konsep iman, bisa dengan ucapan, bisa dengan amal, bisa dengan apa? Hati. Hati yang dibahas di sini adalah ma'rifah. Ya, karena ma'rifah ini modalnya. Kalau modalnya kuat, nanti afalnya akan terdorong insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin bisa kita ambil ya sedikit tentang apa ziyadah iman dan apa nuqsan. Jadi pahami ini ijma dari kalangan salaf, dalilnya Al-Quran, hadis, juga apa ijma. Jangan terkecoh dengan orang yang mengatakan saya ngomong kok ziyadah iman dan juga nuqsan, maka yang kita lihat adalah apa prakteknya, hakikatnya. Seharusnya kalau ada syirik besar bukan hanya berkurang itu iman, tapi apa hancur. Tapi kenapa kalian tolak? Berarti kan pada hakikatnya kalian telah mengingkari ziyadah iman dan apa nuqsan. Ya, sallallahu alaihi wasallam, kita minta pertolongan kepada Allah, perlindungan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyimpangan, dari segala macam asyubhat. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, tafadhol. Ya. Bagaimana seorang muslim mengetahui nilai iman dari mana itu saat perasaan itu ini gimana gitu terus apalagi betul iman Islam itu kita bisa merasakan. Nah bisa kita merasakan naik turunnya ya, bisa dirasakan ketika dia maksiat kepada Allah, nah itu sedang apa turun, atau jauh dari majelis ilmu, ya jauh dari Al-Quran, itu pun termasuk tanda-tanda apa sedang lemah apanya imannya ya. Tapi jangan ala khawarij, nanti hilang sebagian, hilang semuanya, kafir nanti ya, karena menurut dia iman satu paket, ditinggalkan sebagian, hilang seluruhnya. Tapi kalau di sini Murji'ah, iman satu paket juga tapi nggak masuk ya, tidak masuk. Sama ketika antum mungkin lagi apa berkumpul, kemudian dapat ilmu, kemudian beramal atau doa, itu kan seperti datang as-sakinah, ketenangan. Itu pun termasuk tanda apa bertambahnya apa iman. Pernah sih antum merasakan itu dalam suasana yang damai, sejuk, santai itu, kemudian hati ini kayak gimana gitu ya, pernah nggak? Kalau nggak pernah, tanya-tanya ya, misalkan asik dia berdoa sebelum subuh ya, kayak hatinya tuh kayak gimana gitu, kayak apa ya, nggak bisa lah diungkapkan dengan kata-kata ya, itu menunjukkan tanda bertambahnya apa iman kan gitu. Tapi setelah selesai itu, entah dia lalai sama keluarganya, sama anaknya ya, rasa hatinya mulai apa kayak ngempis ya gitu ya, kayak kan kalau lagi masalah lagi doa apa kan kayak ngembang hati itu ya. Tapi ketika itu telah selesai, mungkin dia sibuk dengan urusan dunianya sama anaknya, rasanya kayak hatinya apa nih kempes lah ya. Nah, itu kan menunjukkan bertambah dan berkurangnya apa iman, dan itu bisa kita rasakan, bisa apa kita rasakan, kecuali memang orang yang sudah mati hatinya ya, tidak lagi mengetahui yang hak adalah hak, yang mungkar adalah apa mungkar, itu sehingga dikasih tahu apapun ya tidak kena. Nah, ini tanda hati yang apa mati. Nasallallahu alaihi wasallam. Cukup atau ada lagi nih?
Kalau gitu kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.